Kalau kita ingin ya supaya milik kita tidak diambil orang, mari kita rawat yuk. Ya, mari kita pelihara dia. Mari kita sayangi, mari kita dukung. Dulu kan sempat negara tetangga mau mengklaim batik ya, untung kita lebih cepat ya dan diakui. Ya, tiba-tiba beberapa minggu yang lalu saya dikontak banyak orang, termasuk ada wartawan bertanya kepada saya karena katanya Malaysia mendaftarkan Songket sebagai warisan tak benda dari UNESCO. Gempar seperti biasa. Seperti biasa. Ya kita begitu ya. Dan ternyata bukan saja sudah didaftarkan 15 Desember yang lalu, UNESCO sudah memberikan warisan tak benda kepada Malaysia, negara jiran, negara tetangga kita, untuk Songket sebagai warisan tak benda. Lagi-lagi ya, kita merasa macam-macam lah, bercampur aduk. Apalagi Songket itu kan banyak sekali di Indonesia. Kita merasa itu punya kita, bukan punya orang lain. Ya, apalagi saya berasal dari Palembang, di mana Songket Palembang adalah salah satu Songket yang sangat diakui keindahannya. Dan ternyata bukan Palembang ya, saya beritahu. Songket Palembang itu banyak sekali dibuat di kabupaten di mana saya dilahirkan, yaitu di Kabupaten Ogan Ilir. Ya, teman-teman, sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Lagi-lagi hubungan kita dengan Malaysia selalu ya diwarnai dengan satu suasana ya yang merasa bahwa Malaysia beberapa kali ya mengakui punya kita. Ya dulu sempat rasa sayangi, sempat batik diklaim, ya kemudian beberapa yang lain-lain tuh diklaim oleh negara tetangga kita. Sebenarnya Malaysia itu dulu ya adalah bagian dari Indonesia. Kita serumpun lah. Kalau kita ke Malaysia, ya sebagian besar penduduknya itu adalah keturunan Indonesia. Banyak orang Jawa di situ, banyak orang Bugis, banyak orang Padang. Ada salah satu kerajaan di Malaysia itu juga saya pernah bahas ya, rajanya, sultannya itu adalah orang-orang keturunan Indonesia. Jadi kalau makanan kita, kesenian kita, kerajinan kita juga dibuat di sana, itu memang tidak bisa dihindarkan. Nah, masalahnya mengklaim ini ya, saya hanya ingin mengatakan ya, banyak yang marah, banyak yang merasa kita kecolongan, banyak yang merasa didahului, ya ada yang tidak suka, ada yang menuduh-nuduh gitu ya. Tetapi saya hanya ingin mengatakan ya, mari kita introspeksi, ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Sudahkah kita menyayangi punya kita sendiri? Ya, budaya kita luar biasa. Sekali lagi, sudahkah kita menyayangi milik kita sendiri? Saya pun sempat marah pada suatu saat saya ke Las Vegas, ya di satu hotel saya memesan nasi goreng dan jelas-jelas di situ ditulis bahwa ini adalah makanan berasal dari Malaysia. Malay dia bilang. Nasi goreng itu Indonesia loh. Tapi ya sudahkah kita berupaya untuk melakukan campaign, untuk melakukan usaha-usaha, untuk memberitahu dunia bahwa itu adalah berasal dari Indonesia. Sekali lagi, Indonesia dan Malaysia itu negara serumpun di mana banyak sekali penduduk Malaysia itu adalah orang-orang keturunan Indonesia. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami dan mari kita sekali lagi introspeksi. Sudahkah kita menyayangi, merawat milik kita sendiri? Sebenarnya Malaysia itu sudah punya 6 warisan tak benda dari UNESCO ya, dan 2 diantaranya juga beririsan betul dengan Indonesia, yaitu mereka mendaftarkan pantun sudah diakui bersama Indonesia, dan mereka sudah mendaftarkan pencak silat yang sama dengan Indonesia. Ya udahlah, pencak silat Malaysia dengan pencak silat Indonesia mungkin berbeda. Jadi mari kita introspeksi ya ke depan. Kalau kita ingin ya supaya milik kita tidak diambil orang, mari kita rawat yuk. Ya, mari kita pelihara dia. Mari kita sayangi, mari kita dukung. Dulu kan sempat negara tetangga mau mengklaim batik ya, untung kita lebih cepat ya dan diakui. Ya, tapi seneng dulu seluruh rakyat Indonesia pakai batik. Ya, tiap hari
tertentu dalam 1 minggu di perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya, di lembaga-lembaga pemerintah, ASN pakai batik. Begitu dong caranya. Supaya apa? Supaya pengrajin batik kita tidak mati, tidak lari ke luar negeri, ya, supaya industrinya hidup. Sudahkah kita merawat kebudayaan-kebudayaan kita, kerajinan-kerajinan kita? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Songket misalnya, dari kampung saya, waduh, pengrajinnya dibayar murah banget. Ya, murah banget. Padahal untuk menyelesaikan songket ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 6 bulan. Dan saya ini bergaul dengan para seniman yang sekarang itu butuh perhatian dari kita. Banyak sekali pelukis-pelukis yang sekarang susah menjual karyanya. Banyak sekali seniman-seniman kita, penari, ya, penabuh gamelan, dalang yang kehilangan pekerjaan. Ya, selama Covid kemarin saya sempat mengangkat tolong selamatkan angklung kita. Waktu itu Saung Ujo, alhamdulillah, ya, berkat campaign dari teman-teman dan dibantu oleh Kompas TV sudah ada perhatian. Ya, jadi inilah yang harus kita lakukan. Jangan setelah kehilangan baru kita seperti kebakaran jenggot. Mari kita selamatkan, mari kita rawat milik kita, kita jaga, ya, kita pelihara, kita sayangi, kita lindungi. Begitu dong caranya. Jangan lupa ya, 2045 Indonesia akan menjadi salah satu negara luar biasa dunia gitu. Ya, dan salah satu andalannya adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan di dalam ekonomi kreatif juga ada budaya. Ya. Dan juga kita juga punya dirjen kebudayaan, ada budaya di situ. Dan itu akan menjadi ujung tombak, ya, bagi kemajuan Indonesia. Indonesia mau mengandalkan apa? Mengandalkan teknologi. Ya, waduh. Kita berat barangkali berjuang untuk itu. Mengandalkan pabrikase, menciptakan mesin-mesin, berat kita mengejar itu. Tapi kita punya apa yang tidak dipunyai oleh negara-negara barat. Apa yang tidak dipunyai oleh negara-negara hebat di dunia. Ya, kita punya budaya. Kita punya. Kenapa Bali hebat? Karena Bali bukan saja indah, tapi ada di situ adalah unsur budaya yang dijual. Dan orang datang. Itulah kekuatan kita. Mari kita rawat. Ya, mari kita rawat. Jangan sampai ya diambil orang karena kita tidak rawat, kita tidak pedulikan, kita tidak sayangin, baru kita ribut. Ya, jadi sebenarnya kalau songket sebenarnya kita juga bisa mendaftarkan. Songket Malaysia dengan songket Indonesia kan berbeda. Orang songket Palembang dengan songket Sumatera Barat, Pandai Sike pun berbeda. Ya, mari kita rawat. Sebenarnya pada tanggal 15 Desember itu ada satu lagi warisan tak benda yang Indonesia yang diakui, yaitu gamelan. Gamelan ini menjadi yang ke-12 ya dari Indonesia. Malaysia baru 6. Ya, 2 beririsan dengan Indonesia, yaitu pantun dan pencak silat. Saya akan bacakan untuk pengetahuan kita bersama. Kita sudah diakui itu adalah wayang, nomor 2 itu adalah keris, nomor 3 batik, nomor 4 itu adalah pendidikan dan pelatihan batik. Sekali lagi, batik itu adalah cara membuat loh ya, bukan motif ya. Nomor 5 itu angklung, nomor 6 itu tari saman, nomor 7 itu noken dari Papua, nomor 8 itu 3 genre tari tradisional Bali, terus nomor 9 itu adalah seni pembuatan kapal pinisi dari Sulawesi, nomor 10 pencak silat, dan nomor 11 pantun. Pencak silat dan pantun beririsan dengan Malaysia. Semua bisa diakui. Ya, ini sudah diakui oleh UNESCO, tapi sudahkah kita memberikan perhatian kepada kebudayaan-kebudayaan ini, kepada kesenian-kesenian ini, kepada warisan-warisan ini? Sudahkah kita memperhatikan? Marilah kita perhatikan sama-sama. Teman-teman yang punya songket, saya tahu di Palembang ada songket, di Sumatera Barat songket, bikinlah sesuatu. Misalnya pemerintah daerahnya bikin karnaval songket kayak, supaya hidup, supaya seniman-senimannya tidak hilang. Kita sudah kehilangan banyak sekali seniman-seniman ya, seniman tari, seniman topeng, kita kehilangan dalang-dalang. Ya, di Jogja ada Mas Didi Nini Towo gitu, yang berjuang terus gitu. Mari kita bantu. Ya, mereka udah di generasi-generasi yang sangat senior, sudah gak ada penerus. Ini PR kita sama-sama. Jadi saya kepengen betul, mari kita sama-sama, mari kita rawat kebudayaan Indonesia. Ya, budaya kita bukan saja 12 yang diakui oleh UNESCO, masih banyak banget. Masih banyak banget. Ya, mari kita rawat, mari kita sayangi,
mari kita cintai, mari kita dukung senimannya. Saya mengajak seluruh stakeholders, termasuk pemerintah, mari kita perhatikan. Ya, sekali lagi banyak sekali seniman-seniman sekarang dalam keadaan kesulitan. Ya, saya dihubungi oleh pelukis, Mas Helmi, tolong bantu penjualan lukisan saya. Karena mereka membutuhkan hidup. Banyak I.O. sekarang yang tidak ada kerjaan. Ya, mari kalau ada pekerjaan besar di Indonesia diberikan kepada orang-orang Indonesia, kita dahulukan. Karena itulah caranya. Ya, saya selalu berdialog dengan sahabat saya, Bro Sandi Uno sebagai Menparekraf, ya yang alhamdulillah sangat tanggap gitu. Ya, kita mainkan nih di industri kreatif kita yang 18 subsektornya dahsyat-dahsyat Indonesia. Arsitek, ya kemudian kriya. Aduh luar biasa, musik, ya mari kita rawat. Kita punya keroncong, musik keroncong, jangan nanti diklaim orang kita ribut lagi. Ya kita punya dangdut, ya kenapa tidak kita daftarkan? Nanti diklaim oleh negara tetangga kita ribut lagi. Ya jadi itu yang saya katakan, ya berhentilah mengeluh-mengeluh, berhentilah protes-protes, sementara kita tidak introspeksi apa yang sudah kita lakukan terhadap budaya warisan kita sendiri. Kita punya desainer yang hebat-hebat, mari kita dukung, mari kita pakai produk-produknya, ya. Jadi itu saja, ya jangan lagi kita main protes kalau apa benda kita diambil orang, ya, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.